Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan membacakan panggilan berbakti kita yang terdapat di dalam Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang pertama, selanjutnya nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja ini akan bersyukur padamu dan Tuhan, sebab mereka mendengar janji darimu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, nama Dia mulia dan Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Amin, puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Pujian yang mengatakan kalau kita ada pada saat pagi hari ini semua karena anugerah. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Aku ada ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwa
doamu hanya kepada Tuhan saja. Katakan, sembah Kau Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya
ada yang lain yang dapat kami persembahkan saat pagi hari ini Tuhan. Selain tubuh dan kehidupan kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau apapun yang terjadi Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini layakkan kami untuk kami dapat masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau bekerja di tengah-tengah kami, dan kami dapat rasakan bahwa kasih karunia-Mu senantiasa mendampingi kami ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada saat pagi hari ini. Ini bukan untuk kesenangan kami, tapi inilah usaha kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Marilah Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami semuanya. Jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini juga Tuhan berkati. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan berkati juga ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat pulang dari tempat ini dengan satu sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami nantikan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini biarlah hati kita dipenuhi dengan puji-pujian yang daripada Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi hanya karena kasih Tuhan yang memampukan kita. Kita akan angkat pujian. Tema kita, aku bertekad. Kita bebas dan kita dapat merasakan kesenangan yang daripada Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Datanglah kepada Dia. Bersyukur ke dalam
hanya berkat jasmani, tapi berkat kesehatan yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa. Untuk itu kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Katakan bahwa Allah bangkit pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Saya minta Bapak Pendeta Puskoso. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan terus mengasihi memberkati kami sepanjang hari. Sehingga pada saat pagi ini Tuhan, kami ada tempat ini untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami berdoa syafaat kepada-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat-Mu, Gereja Baptis Anugerah Blitar, yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sakit. Kami menyerahkan untuk Pak Yong Bapak yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Marti Waluyo. Kiranya Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Tuhan akan memberkati ya Bapak, sehingga Pak Yong dipulihkan oleh Tuhan melalui perawatan medis, perawatan dokter. Kiranya Pak Yong dapat semakin hari dalam kondisi yang semakin membaik, HB yang semakin naik dan trombosit juga yang semakin naik, kondisi tubuh yang semakin bikin Tuhan. Secara pribadi kami menyerahkan Pak Yong, kiranya juga Tuhan akan berkati supaya Pak Yong tetap selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara.
Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Ruth. Tuhan Yesus, kami menyerahkan dalam masa-masa menghadapi operasi. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan kesembuhkan dan Tuhan pulihkan. Berkati tim medis, tim dokter yang akan menangani dalam operasi, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan mengerjakan operasi dengan baik, sehingga sakit penyakit dapat diangkat dan Ibu Ruth boleh dalam kondisi yang semakin baik dan sehat. Kami menyerahkan juga untuk Bu Alin, Tuhan, istri dari Pak Supriyono, pasca kecelakaan kakinya patah. Tuhan, kami berdoa yang saat ini belum bersama dengan kami. Kiranya Tuhan akan menjamah juga, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan memulihkan Ibu Alin, sehingga Bu Alin boleh berjalan kembali seperti semula, dan Bu Alin dapat beraktivitas dan dapat berbakti bersama-sama dengan kami. Berkati Pak Supriyono, berikan hikmat dan kesabaran. Kami menyerahkan Tuhan untuk Bu Sugeng juga. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati Bu Sugeng. Tuhan akan jamah, di mana hatinya juga turun naik. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan memulihkan, dan Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan, sehingga Bu Sugeng dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Kami menyerahkan Pak Warno juga Tuhan, yang juga dalam masa-masa pemulihan ya Bapak. Kami terus berdoa, Tuhan berkati Pak Warno untuk setiap saraf, setiap persendian, setiap otot yang dirasa kurang berfungsi dengan sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamahnya, Tuhan akan menyempurnakan sehingga Pak Warno dapat sehat dan beraktivitas kembali. Tuhan, kami menyerahkan untuk Bu Yadi juga Tuhan. Kami terus, Tuhan akan menjamah beliau, Tuhan akan memberkati, berikan hati yang penuh sukacita, berikan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap otot-otot, setiap persendian, setiap saraf yang mungkin belum bekerja dengan sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sempurnakan, sehingga Bu Yadi dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam pemulihan. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk semua jemaat Tubuh Hiji yang dalam kondisi di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana. Tuhan, kami juga terus berdoa, kiranya Tuhan juga akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan memulihkan ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara fisik, yang tidak kami ketahui. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan akan menjamah, kiranya Tuhan akan menyembuhkan, kiranya Tuhan akan memulihkan apakah itu batuk, flu dan sebagainya karena cuaca yang sangat ekstrim. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja kami. Dengan tidak henti-hentinya kami terus berdoa, dengan tidak henti-hentinya kami terus membawa dalam doa untuk kegiatan kami ini Tuhan. Mulai dari kebaktian pagi, sore, dan juga PBI, PBI, jam doa, bahkan PKNB, sekolah minggu Tuhan. Bapak, kami serahkan di setiap kegiatan kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menopang kami, Tuhan akan melindungi kami ya Bapak, sehingga kami semua dapat beristirahat, kami semua dapat dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak ada satupun jemaat hamba Tuhan dan keluarganya, baik jemaat di Ngancar maupun hamba Tuhan dan keluarganya, tidak ada satupun yang terkonfirmasi dengan COVID-19. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan untuk iman dan usaha jemaat Tuhan, di mana perekonomian semakin sulit ya Tuhan. Tuhan, secara manusiawi kami menjerit, kami mengeluh Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan berkat, baik berkat secara jasmani maupun rohani, tetapi justru mereka berlimpah-limpah. Berkati dalam pekerjaan mereka Tuhan, apapun profesi mereka, apapun pekerjaan mereka, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka ya
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini juga kami akan memberikan berkat Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan memberkati setiap persembahan dan persepuluhan kami, supaya semuanya ini Tuhan dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja tempat ini. Terima kasih. Menyerahkan setiap tangan-tangan anak Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan dan persepuluhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati di lain hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta saudara Timothy dan saudari Angel akan membawa pundi-pundi sambil kita akan pujian. Firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yakin dan percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita Tuhan yang pimpin. Karena kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang senantiasa berjanji setia, bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, saat ini aku hidup karena aku percaya kepada Engkau Tuhan, karena aku memiliki iman yang besar.
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Aku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah.
yang besar. Dia melihat hatimu saat pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku mau tetap setia di dalam Engkau. Mari pagi hari ini kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, selalu berjanji setia dalam hidupku. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kami boleh beribadah. Kami boleh mengagungkan kebesaran nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman. Tuhan, kuasailah hati kami, kuasailah pikiran kami, supaya saat pagi hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan akan menopang hamba-Mu sehingga semuanya itu berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mas Radin, tolong mic-nya dibesarkan dikit. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ya, cek. Sekali lagi. Shalom. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan satu pengumuman bahwa kita kemarin hari Sabtu kita mendapatkan secara tiba-tiba, ya, tidak ada konfirmasi, tidak apa-apa, bantuan beras berupa seberat, bukan berupa beras, yang berupa beras, ya, beras yang bobotnya 1 kuintal, ya, bobotnya 1 kuintal dan dalam bentuk 5 kiloan, jadi sekitar 20 kantong beras. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, beras ini berasal dari PT Indo Duta yang beralamatkan dekat dengan gereja kita di perumahan Wisma Indah. PT Indo Duta ini adalah PT PJTKI. Dia mengatakan bahwa 1 tahun kita akan mendapatkan bantuan beras. Oleh karena itu, ini saya serahkan kepada seksi sosial Busri yang mengatur. Jadi dari bantuan yang kemarin yang sudah dapat berarti tidak dapat lagi, supaya rata. Jadi ada 20 kantong, ya, 20 kantong beras 5 kilo. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengumumkan yang kedua bahwa nanti jam 3 ada siaran lewat YouTube yang sudah saya sebarkan ke grup jemaat berkenaan dengan hari ulang tahun gabungan Gereja Baptis GGBI yang ke-49. Jam 3 di situ ada linknya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan,
dalam satu minggu ini beberapa 3 minggu ini saya menyampaikan, bulan ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang tema dari HUT GGBI yang ke-49, yaitu tentang peperangan di udara. Nah saudara, kita akan bangkit berdiri, ya, kita akan mengucapkan bersama-sama 2 kali, ya, bangkit berdiri. Dirgahayu Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-49. Yes, 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 3 kali. Ingat ya, bangkit berdiri ya, 3 kali ya. Dirgahayu Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-49. Yes, yes, yes. Ingat ya. 1, 2, 3. Dirgahayu Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-49. Yes, yes, yes. Kok kurang keras ya? Ulangi ya. Ulangi dengan suara yang keras. Masih hafal tadi yang pertama, sekarang tidak. 1, 2, 3. Dirgahayu Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-49. Yes, yes, yes. Ya. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Satu, 2, 3. Dalam segala permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjajakalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, temanya tetap sama, yaitu tentang peperangan di udara. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita akan mengulas sejenak kembali dari apa yang sudah sampaikan beberapa minggu, bahwa dikatakan sejak kita percaya kepada Yesus berarti kita mengadakan peperangan dengan iblis dengan segala tipu muslihatnya, mengadakan peperangan dengan kedagingan kita. Nah saudara, untuk kita dapat bertahan tidak ada yang lain, ya. Kita tidak akan bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Tanpa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak bisa menghadapi tipu muslihat iblis dan serangan-serangan iblis yang melancarkan panah api sejarah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-10, hendaklah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kita harus tetap kuat. Ini prinsip, ya, prinsip dalam kehidupan kita, ya. Seperti seorang petani ketika dia mau bekerja, supaya dia bisa bekerja sesuai dengan pada waktunya, salah satunya apa, Bapak Ibu Saudara? Dia harus sarapan dengan apa? Dengan makan yang cukup, minum yang cukup. Kalau tidak sarapan, tidak minum, apa yang terjadi? Nggak akan bisa. Nah demikian juga ketika kita mengadakan peperangan, prinsip yang paling penting, ya Bapak Ibu Saudara, kita adalah harus apa? Harus kuat dulu di dalam Tuhan, membangun diri di dalam Tuhan, itu yang paling prinsip. Terus Bapak Ibu Saudara gunakan perlengkapan senjata Tuhan, yaitu baju apa? Yang dikatakan ikat pinggang kebenaran, baju cirah keadilan, berkasukan kerelaan, memberitakan Injil, lalu ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, dan sebagainya. Nah sekarang kita akan belajar di dalam ayat yang ke-18 ini. Firman Tuhan berkata,
dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, sebenarnya yang dikasih dalam Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 18, di sini doa merupakan satu lagi senjata yang ampuh di dalam peperangan rohani. Walaupun Bapak Ibu Saudara, dalam padanannya doa itu bukan merupakan perlengkapan senjata bagi tentara Romawi pada waktu itu berperang. Ya, Bapak Ibu Saudara, perlengkapan senjata Romawi pada waktu itu berperang apa? Ikat pinggang, lalu kemudian baju jirah, lalu kemudian ketopong, lalu kemudian perisai, lalu kemudian kasut, lalu kemudian. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, walaupun padanannya dalam dunia militer, namun sengaja di sini dalam ayat 18 Paulus memasukkan daftar perlengkapan Paulus di dalam berperang. Paulus memasukkan daftar doa menjadi perlengkapan dia di dalam dia berperang melawan tipu muslihat iblis. Jadi sehingga dia menambahkan satu lagi, walaupun tidak masuk daftar sebagai perlengkapan senjata tentara Romawi yang telah digambarkan oleh Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa menurut ayat ini peperangan orang Kristen itu adalah melawan kekuatan iblis. Ya, musuh kita itu adalah kekuatan iblis, yang dimana Bapak Ibu Saudara, kekuatan iblis itu memang luar biasa. Ya, bahkan ada banyak sekarang ini dengan kekuatannya orang-orang bisa menjadi hambanya, orang-orang bisa menjadi budaknya. Tetapi ketika kita sudah percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan, umat baptis diberikan kuasa, umat baptis diberikan kemampuan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mengadakan peperangan melawan kekuatan iblis. Dan melawan ini Bapak Ibu Saudara, kita dituntut di dalam kesungguhan, di dalam berdoa. Bapak Ibu Saudara, banyak umat Kristen itu meremehkan tentang doa. Ya, meremehkan tentang doa. Banyak orang Kristen berpikir doa itu nggak penting. Ya, banyak orang Kristen tentang doa dikalahkan dengan doa-doa saudara sepupu kita. Sehari dia 5 kali Bapak Ibu Saudara, dia dengan tekun luar biasa dilakukan secara berulang-ulang. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika banyak orang Kristen meremehkan di dalam doa, berdoa dengan tidak sungguh-sungguh? Padahal dikatakan doa itu apa Bapak Ibu Saudara? Napas kehidupan orang Kristen. Berdoa itu sama artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan Paulus di dalam ayat 18 memberikan 3 hal, ya, bagaimana kita mengadakan peperangan, bagaimana kita berdoa di dalam menghadapi kekuatan iblis. Di dalam ayat yang ke-18 ini ada 3 hal, yaitu yang pertama, kita harus berdoa setiap waktu. Lalu yang kedua, kita harus berdoa di dalam roh. Lalu yang ketiga, di dalam menghadapi peperangan umat baptis harus berdoa apa Bapak Ibu Saudara dengan tidak putus-putusnya. Seperti ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, ya, dalam doa dan segala permohonan berdoalah setiap waktu di
di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berdoa setiap waktu. Apakah orang Kristen berdoa ditentukan waktunya? Kalau saudara sepupu kita ditentukan waktunya sehari 5 kali. Apakah kita ditentukan doa waktunya Bapak Ibu Saudara jam sekian, jam sekian, jam sekian? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga ditentukan berdoa itu harus di gereja? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, artinya bahwa berdoanya orang Kristen itu Bapak Ibu Saudara bukan doa semacam hafalan, tetapi berdoa seolah-olah kita berkomunikasi dengan Tuhan, seolah-olah kita berbicara dengan saudara kita, mengungkapkan perasaan hati kepada Tuhan. Jadi nggak perlu hafal, lebih repot menghafal. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdoa itu adalah komunikasi langsung dengan Tuhan. Melalui doa dapat menciptakan keajaiban bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dikatakan firman Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasa. Kenapa? Doa orang benar itu dapat mengubah segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini Bapak Ibu Saudara, berulang kali Bapak Ibu Saudara firman disampaikan. Ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi tantangan yang datangnya dari iblis, berdoalah, berdoalah, berdoa. Tapi kebanyakan orang Kristen tidak berdoa, hanya mengeluh, hanya menggerutu, hanya memegangi kepala, hanya pusing, hanya ngomel-ngomel, menyalahkan sini, menyalahkan situ, menyalahkan sana. Padahal Tuhan sudah mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita harus berkomunikasi. Jadi berdoa adalah berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Melalui doa dapat menciptakan keajaiban bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Menciptakan keajaiban. Kita ada masalah, berdoa. Kita menghadapi tantangan, kita berdoa. Itu yang lebih penting. Ya, kita harus curhat dengan Tuhan. Kita sampaikan masalah kita dengan Tuhan. Tuhan, aku mengalami ini. Tuhan, aku mengalami tantangan ini. Jangan curhat dulu dengan orang lain. Jangan curhat dulu dengan manusia. Jangan mengambil langkah yang keliru. Ketika kita berdoa, dan kita berdoa itu menciptakan sebuah keajaiban bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Berdoa setiap waktu bukan berarti Bapak Ibu Saudara 24 jam kita berdoa di gereja dan tidak melakukan hal-hal yang lain. Berdoa setiap waktu bukan berarti kita mengasingkan diri di gereja, mengasingkan diri di hutan, tidak melakukan hal yang lain, berdoa. Tidak harus seperti itu. Kita berdoa di mana saja bisa. Di tempat pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, di rumah kita, Bapak Ibu Saudara, di tempat rekreasi ketika kita rekreasi bersama dengan keluarga, di mobil, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berdoa setiap waktu artinya berbicara dengan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini maksudnya berdoa setiap waktu adalah bahwa kita sudah memiliki jadwal waktu bagi diri kita sendiri, kapan waktunya kita berdoa. Kita diberi Tuhan 24 jam. Ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita gunakan waktu 24 jam itu waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu Saudara.
saking laparnya makan saja lupa berdoa. Ya, saking laparnya doanya singkat. Dalam nama Yesus, amin. Ini saudara kasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus belajar berdoa. Ini adalah sebuah kunci. Kunci bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan, kunci bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, kunci bagaimana Tuhan mengerti apa yang ada di dalam diri kita. Walaupun Tuhan tahu, tapi kita harus ngomong, kita harus berkomunikasi, kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi berdoa setiap waktu artinya senantiasa berbicara dengan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bersama dengan keluarga, ada waktu untuk berdoa. Nah, kapan? Mulai kita jadwalkan. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, musuh kita itu iblis. Musuh kita itu iblis, Bapak Ibu Saudara, penguasa. Istilahnya yang ada di dalam dunia ini sudah dikuasai oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya. Kita dapat menghadapi itu semua dengan doa. Paulus memberikan itu semua kepada kita. Dia memasukkan salah satu senjata dia di dalam memberitakan Injil. Dia selalu berdoa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan, berdoa di dalam roh. Nah, saudara, berdoa di dalam roh itu bukan berdoa di dalam kata-kata dan ucapan, tetapi menunjuk bagaimana kita berdoa. Ya, bukan berarti berdoa dalam roh itu harus berbahasa roh. Tidak. Ya, ada orang yang salah menafsirkan, ada orang yang menafsirkan berdoa di dalam roh harus berbahasa roh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, berdoa dalam roh itu ada orang yang menafsirkan harus berdoa dengan kata-kata yang luar biasa. Ya, ada berdoa yang bukan berarti doa kata-katanya panjang, bertele-tele, bahasa yang lugas, luar biasa, enak. Bukan menunjuk kepada itu. Bukan pula menunjuk kepada berdoa dalam roh itu berarti berdoa harus berbahasa roh. Tidak. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jadi berdoa di dalam roh itu berarti berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi berdoa di dalam roh itu berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, yang artinya bahwa hidup kita itu dipimpin Roh Kudus untuk mendoakan sesuatu. Jadi berdoa dalam roh, berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, bukan berdoa menuruti apa yang ada di dalam pikiran kita, menuruti apa yang ada di dalam keinginan kita. Doa Bapa kami dalam apa sebenarnya? Doa kehendak-Mu yang jadi atas apa? Kita berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas doa-doa kita. Seringkali kita berdoa demikian ya, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas doa-doa kami. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, yaitu tadi kita berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, bukan berdoa menuruti apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, lihat itu kita pengen kita berdoa sama Tuhan. Ya nggak salah sih, tapi kita harus berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih dalam Tuhan, yaitu berdoa dengan tidak putus-putus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berdoa dengan tidak putus-putusnya berarti berdoa dengan tiada putusnya, berarti dalam kondisi dan situasi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita tetap memiliki waktu di dalam berdoa. Saya melihat di jam doa Rabu itu Bapak
Bapak Ibu Saudara, sangat sedikit sekali yang hadir. Ya paling hanya 15, 17, dan masih banyak jemaat-jemaat yang belum hadir di dalam jam doa. Ya, seminggu sekali berdoa demikian di gereja. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali ada banyak jemaat yang tidak hadir. Berarti apa? Doanya terputus. Berarti juga timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan doanya, bagaimana dengan waktu berdoa di rumah. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal Paulus mengatakan bahwa kita harus berdoa secara kontinu, berdoa secara terus-menerus dengan tidak putus-putusnya. Saudara sepupu, kita berdoa sehari 5 kali, bahkan kita bisa lebih. Berdoa dengan tidak putus-putusnya berarti setiap waktu, setiap saat kita membangun hubungan berkomunikasi dengan Tuhan. Siapa yang sehari putus nggak buka HP? Yang punya HP sehari putus nggak buka HP, sehari nggak buka HP siapa? Tidak ada. Saya tidak. Sehari nggak buka HP, bangun tidur, isi geleng Bapak Ibu Saudara, kriip-kriip, tak. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita harus berpikir bahwa ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh iblis untuk mengalihkan kita supaya kita tidak berdoa. Kita harus mengalahkan hal itu, saudaraku, yang dikasih dalam Tuhan. Coba bayangkan sehari kita nggak bisa buka HP seperti apa. Ya, padahal justru dampaknya Bapak Ibu Saudara buruk. Plus minus, tetapi berdoa itu membawa keajaiban. Berdoa itu mengubah segala sesuatu. Berdoa itu Tuhan memberkati dan menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa secara kontinu sampai pada akhir hidup kita. Walaupun kita sakit, walaupun kita susah, walaupun kita banyak masalah, walaupun kita mengalami ekonomi yang turun, walaupun kita berada dalam masa pandemi, berdoa jangan putus. Ojo berdoa. Berdoa terus Bapak Ibu Saudara. Berdoa. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kita banyak berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita banyak berdoa, doa orang benar Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan sangat besar kuasanya. Apapun yang kita doakan, Tuhan akan menjawab sesuai kehendak Tuhan. Cobalah Bapak Ibu Saudara, banyak berdoa, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang lain ketika menghadapi masalah, jangan menyalahkan diri sendiri, tetapi berdoalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pusatkan hati dan pikiran kita berkomunikasi dengan Tuhan, ngomong sama Gusti, ngomong Sang Pencipta. Ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi berdoa dengan tiada putusnya berarti dalam kondisi dan situasi yang kita alami, kita tetap berdoa. Berdoa dengan tak putus-putusnya berarti tetap tinggal di dalam hadapan Bapa, senantiasa berseru mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Berarti tetap memiliki waktu di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Sama seperti tetap memiliki waktu Bapak Ibu Saudara di hadapan Android Bapak Ibu Saudara. Orang masak Bapak Ibu Saudara, ya sempat-sempatnya buka HP. Ya Bapak Ibu Saudara. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, orang ke kamar mandi saja sempat-sempatnya masih pakai HP. Coba kita praktekkan secara positif.
kita berdoa, dimanapun kita berdoa. Kita berdoa mengenai berdoa. Tanpa berdoa kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Artinya bahwa tidak berarti terus-menerus mengucapkan doa yang formal, sebaliknya ialah berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada segala kesempatan sepanjang hari. Berdoa itu tidak harus tempat yang formal pada ibadah ini, misalnya pada persekutuan WBI, pada persekutuan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita apa? Berdoa secara berulang-ulang menaikkan doa bermacam-macam. Nah, kita jangan menjadi pendoa yang egois. Ya. Jangan kita menjadi pendoa yang egois. Ya. Seringkali kita menuntut Tuhan. Tuhan, aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku mau ini. Tetapi kita nggak pernah berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Kita nggak pernah berdoa gereja. Jadi dalam doa pribadi Bapak Ibu Saudara ada 3. Dalam doa pribadi, yang pertama doa untuk diri kita sendiri. Yang kedua berdoa untuk gereja kita. Yang ketiga berdoa untuk orang-orang berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Orang-orang kudus di dalam ayat 18 ini menunjuk kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang kudus ini adalah gereja-gereja atau orang-orang percaya di zaman perjanjian baru. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, jangan kita berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita sebagai umat baptis, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk gabungan gereja baptis, kita berdoa untuk GGBI, kita berdoa untuk yayasannya, kita berdoa untuk STBI, kita berdoa STBJ, kita berdoa untuk rumah sakit. Supaya apa? Supaya di hari ulang tahunnya gabungan gereja baptis ini semakin bertumbuh, semakin berkembang. Ada banyak gereja baik di pelosok kota, di desa, bahkan di suku pedalaman ada gereja baptis. Di hari ulang tahun yang ke-49 ini tantangan sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5 di sini itu dikatakan bahwa kondisi pada akhir zaman sudah nyata di tahun ini. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-2 sampai 5, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencari hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjengkelkan, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik dan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu Saudara, ini kondisi pada akhir zaman sesuai dengan nubuatan Rasul Paulus, ya. Dan ini sudah nyata, sudah terjadi. Semuanya sudah dilakukan, semuanya sudah terjadi. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari terakhir itu akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan. Hari-hari terakhir akan ditandai dengan Bapak Ibu Saudara merosotnya moral. Ya, hari-hari terakhir akan ditandai dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Bertambahnya orang percaya. Hari-hari terakhir akan ditandai dengan apa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Dengan munculnya gereja-gereja sesat. Ini tantangan bagi gabungan gereja baptis. Itulah sebabnya mengambil tema peperangan di udara. Ya, musuh-musuh kita itu adalah iblis. Musuh-musuh kita itu luar biasa dengan segala tipu muslihatnya.
Biarlah di hari ulang tahun ini Bapak Ibu Saudara, gabungan Gereja Baptis dan seluruh umat Baptis di Indonesia, ya, khususnya kita berdoa. Jangan lupa kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang percaya, bisa diartikan juga dalam umat Baptis, ya, supaya umat Baptis di dalam dunia ini, di masa-masa akhir zaman ini, di masa-masa kesukaran ini, umat Baptis tetap bisa apa, Bapak Ibu Saudara? Umat Baptis tetap senantiasa menghadirkan kasih Kristus, ya. Umat Baptis menghadirkan kasih Kristus dimanapun, senantiasa umat Baptis dapat membawa berita baik, dan senantiasa umat Baptis dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dari ulang tahun ini mengingatkan kepada kita, hidup orang Kristen itu adalah peperangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus bergantung, umat Baptis harus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita harus menggunakan perlengkapan senjata. Dan yang keempat, Paulus menambahkan, yang dalam senjata peperangannya melawan orang-orang yang mengusir dia adalah dengan doa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai umat Baptis, kita berdoa setiap waktu. Mari kita berdoa di dalam roh, dan mari kita berdoa dengan tidak putus-putus. Seperti orang main layangan, anak saya Dia itu ya, kalau sudah jam 3 sampai jam 5, setengah 6 layangan. Ya, dulu waktu karantina agak unik sedikit, sekarang sudah luar biasa. Nah, ketika layangannya putus, Bapak Ibu Saudara, ketika main layangan, dia asik main layangan. Di Ngancar itu teman saya punya layangan yang besar sekali, Bapak Ibu Saudara. Dari kain itu kirinya itu bisa 2,5 meter, kirinya 1,5 meter, 5 meter. Anunya kenurnya itu tambang. Kalau biasa saja itu gandul mesti kekor. Ketika putus, main layangan itu asik, Bapak Ibu Saudara. Arek ulur asik. Tapi kalau putus, wah putus, kecewa. Nah, demikian juga kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa setiap waktu, berdoa dengan roh, lalu berdoa dengan tidak putus-putus, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan melawat dan menopang Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa kiranya gabungan Gereja Baptis ini tetap menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk lembaga-lembaga yang ada, biar semuanya itu dipakai sebagai alat Tuhan, sehingga semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang, baik di kota, di desa, di pelosok, di pedalaman, bertumbuh gereja-gereja Baptis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri di tangan Tuhan. Dengan
pagi yang indah ini Engkau memberkati kami di akhir bulan Agustus. Engkau tetap memberikan kesetiaan iman kepada kami untuk kami boleh senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang. Tuhan berkatilah mereka, berkatilah ibadah mereka. Tuhan akan pimpin sertai kehidupan mereka yang sehingga Tuhan akan memberkati mereka satu persatu. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau dalam ibadah ini ada sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami, sucikan kami, dan layakkan kami. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin sertai kami supaya kami boleh pulang sampai di rumah dengan penuh sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk setiap firman yang kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman itu tetap hidup di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu setia datang kepada Tuhan, berdoa, serahkan pergumulan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman pada saat pagi hari yang pertama. Untuk hari Selasa tanggal 1 September 2020, BBI tempat di gereja jam 6 sore. Nanti yang bertugas MC Ibu Nuni, renungan Ibu Sri Suroso. Untuk hari Rabu tanggal 2 September 2020 ada doa di gereja yang dimulai jam 7 malam, MC Ibu Sri Wahyuni, renungan Pendeta Muda Suroso, nanti musik Sehudin. Dan hari Sabtu tanggal 5 September 2020 PKRMD di gereja jam 6 sore, yang bertugas MC Saudara Arel, renungan Bapak Sumoyo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.